Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan coba untuk membuat laporan gaji karyawan. Tapi di sini kita akan menggunakan rumus namanya pembacaan tabel. Untuk rumusnya di sini akan saya jelasin sebentar. Oke. Jadi untuk fungsi pembacaan tabel di sini rumusnya seperti ini. Sama dengan VLOOKUP kurung buka. Di sini ada sel, titik koma, tabel, titik koma, kolom, titik koma, 0 atau 1, kurung tutup. Selanjutnya, yang satunya itu secara horizontal, ini pakainya lookup namanya, kurung buka. Di sini ada sel, titik koma, kemudian ada tabel, titik koma, ada baris, titik koma, 0 atau 1. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mencoba untuk mencari. Nah, untuk mencari contoh nih, saya mau mencari jabatan. Kalau kita lihat jabatan, itu kan diambil dari pembacaan tabel satu, teman-teman ya. Di sini untuk tabel satu, dia bentuknya secara vertikal karena bacanya seperti ini. Kode jabatan itu ada ADM, MAR, dan GU. Jadi ke bawah, teman-teman ya. Terus di sini jabatan ada, ini harusnya administrasi, ini memang saya buat salah teman-teman ya. Nanti biar tahu kalau di sini itu ada kesalahan, tidak semua kesalahan ada di sini ya. Nah, dan seterusnya ya. Jadi ini bentuknya itu kolom alias penggunaan dari VLOOKUP. Nah, di sini nanti VLOOKUP itu yang kita cari, yang pertama itu ada sel, kemudian ada tabel, kemudian di sini ada kolom, dan 0 atau 1. Nah, di sini teman-teman, kita coba untuk mencari, ini kita menggunakan rumus namanya VLOOKUP seperti ini. Untuk selnya, di sini kita coba untuk cari menggunakan ini. Kalau VLOOKUP, sel itu letaknya di paling kiri. Contohnya seperti ini. Nah, kita mencari selnya itu berdasarkan paling kiri. Kalau kita lihat ini kan kode jabatan. Contoh saya mencari jabatan punya Mario. Berarti saya ngambilnya dari kode jabatan si Mario. Berarti ada di C10, teman-teman ya. Nah, di sini kita ambilnya adalah C10. Nah, terus untuk tabel, ini kita beri nama dulu teman-teman ya. Kita blok seperti ini. Terus kemudian masuk saja ke bagian formula. Di sini ada define name, kita klik saja. Kemudian di bagian name silahkan diketik nama tabelnya. Tetapi ada 3 aturan untuk pemberian nama tabel. Yang pertama, di sini kita tidak boleh menggunakan spasi. Yang kedua, tidak boleh diawali underscore. Yang ketiga, tidak boleh sama untuk nama setiap penamaan tabel. Oke, contohnya ini adalah tabel satu tanpa spasi ya teman-teman ya. Saya oke seperti ini. Selanjutnya yang di sini itu saya blok, kemudian bisa juga menggunakan klik kanan. Nanti di bagian bawah di sini ada define name. Silahkan diganti menjadi tabel 2. Jadi namanya udah beda, tabel satu, tabel 2. Terus di blok, di sini klik kanan, kemudian kita menggunakan define name, atau kalau tidak kita bisa menggunakan name box, kemudian kita ketik tabel 3. Tapi kalau kita membuat di bagian name box, wajib di enter. Seperti ini. Selanjutnya, untuk jabatan, nanti di sini kita ambil dari tabel satu. Otomatis di sini itu adalah tabel satu. Seperti ini teman-teman. Untuk kolomnya, kita ambil berdasarkan jabatan ini ada di kolom berapa? Apakah satu, dua, atau tiga? Berarti kalau di sini jabatan itu kan dua, teman-teman ya. Jadi nanti di sini kita ambil berdasarkan kedua. Nah, di sini dua. Terus untuk yang ini kita menggunakan nol. Kenapa kok di sini ada pilihan nol atau satu? Jadi nol itu disortir alias tidak urut.
satu itu adalah urut. Nah, kita daripada kita memikirkan itu urut atau tidak urut, silahkan teman-teman menggunakan yang nol saja agar dia membacanya itu secara tidak urut. Karena nanti kalau ada data dari tabelnya seperti ini itu dia ada penambahan, otomatis nanti rumus kita tidak rusak seperti itu. Nah, jika sudah, nanti kita tinggal masukkan aja rumusnya, teman-teman. Berarti kalau kita masukkan itu jadinya sama dengan VLOOKUP seperti ini, kurung buka. Kemudian di sini C10, kita ketik saja C10, titik koma, tabelnya tabel 1, titik koma, kolomnya kolom 2 titik koma 0, dan kurung tutup seperti ini. Jika sudah, ini kita copy saja. Kita blok dulu, copy, kemudian kita masukkan ke sini, dan kita paste, kita enter. Nah, jadi di sini tuh administrasi. Jadi kita kan kalau ada kesalahan seperti ini tidak selalu penulisan yang ada di sini yang salah, tetapi di sini yang harus kita benarkan ya. Jadi ini kita ganti M. Ketika kita enter, nanti di sini otomatis akan berubah, teman-teman ya. Kemudian kita kopikan ke bawah seperti ini. Selanjutnya, untuk status karyawan. Status karyawan itu diambil berdasarkan eh, pembacaan tabel ketiga. Nah, untuk tabel ketiga, eh, kita ambil berdasarkan, ya, untuk ini status. Nah, di sini kita ngambilnya dari VLOOKUP ya, karena pembacaannya dari VLOOKUP. Nah, ini juga sama. Nah, di sini untuk status itu kan kita ambil dari selnya itu dari kiri, kode status T sama H. T sama H ini ada di E10. Kalau teman-teman ngerjakan yang punya Mario, otomatis ini barisnya baris 10 ya. Jadi nanti di sini itu E10. Kita E10 seperti ini. Tabelnya nanti di sini kita ambil dari tabel ketiga. Terus untuk kolomnya, kolom ke dua. Nah, kalau kita lihat di sini itu kan status kolom kedua. Selanjutnya di sini itu kita nol. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini mungkin saya akan beri warna saja. Jadi untuk membedakan, yang di sini juga sama. Oke. Terus selanjutnya ada juga untuk mencari gaji pokok. Nah, gaji pokok ini kan kita ambil dari pembacaan tabel 2. Kalau ini bacanya secara horizontal alias baris ya, golongan itu baris pertama, golongan baris pertama, gaji pokok baris kedua, potongan baris ketiga, seperti itu. Nah, nanti di sini kita menggunakan untuk gaji pokok seperti ini, kita ambil menggunakan rumus namanya adalah HLOOKUP. HLOOKUP. Terus selanjutnya di sini kita ambil, ini saya copy saja, perbedaannya ini kita menggunakan baris seperti ini. Nah, nanti di sini selnya itu kita ambil dari tabel 2, tetapi bacanya itu dari atas. Kalau kolom tadi bacanya paling kiri, kalau gaji pokok itu bacanya paling atas, seperti itu. Nah, jadi nanti di sini kita ambil dari golongan. Golongan itu ada di D10, karena kita ngerjakan punya Mario, otomatis yang kita ambil dari baris ke-10 ya. D10. Nanti di sini kita ambil dari D10. Seperti ini. Selanjutnya untuk tabelnya itu tabel 2. Jadi di sini saya ketik tabel 2. Barisnya itu di sini baris kedua. Terus untuk ini kita pilih aja 0. Nah, seperti ini. Nanti kalau kita masukkan ke dalam rumus, itu kita jadinya seperti ini teman-teman ya. Sama dengan HLOOKUP, kurung buka, D10, titik koma tabel 2 titik koma 2 titik koma 0 kurung tutup seperti ini. Oke, ini sekalian saja saya paste. Yang di sini tadi belum ya, kita masukkan sama dengan VLOOKUP kurung buka
Di sini kita ambil berdasarkan E10, titik koma tabelnya itu adalah tabel 3, baris kedua, 0, kurung tutup. Di sini saya copy dan saya pastekan di sini. Oke, saya kopikan. Terus selanjutnya tunjangan. Tunjangan itu dia ambil dari pembacaan tabel 1. Berarti di sini rumusnya mirip dengan yang ini teman-teman ya. Jadi untuk tunjangan itu yang membedakan hanya di bagian kolomnya aja. Jadi kolomnya ini kolom ke 3. Nah, jadi rumusnya itu sama seperti ini. Jadi ini saya copy aja seperti ini. Kemudian saya pastekan di sini. Kemudian yang dua ini hanya tinggal saya ganti menjadi 3. Seperti ini. Kemudian saya enter. Jadi yang membedakan itu hanya di kolom berapanya. Nah, ini berlaku juga untuk potongan. Kalau potongan itu kan tadi hampir mirip dengan gaji pokok, berarti yang ini ya, ini potongan. Membedakan itu di bagian barisnya, barisnya itu baris ketiga, seperti ini. Jadi ini saya copy saja, kemudian saya klik di sini 2 kali, saya paste, duanya saya ganti 3. Jadi kolomnya itu saya ganti kolom ketiga. Ini kalau saya enter, ini masih salah teman-teman ya. Ini harusnya kan bentuknya rupiah, sedangkan yang di sini tuh bentuknya itu persen. Berarti nanti di sini silahkan teman-teman dikalikan dengan eh, gaji pokok. Nah, kemudian kita enter saja dan kita kopikan ke bawah seperti ini. Selanjutnya untuk bonus. Bonus itu diambil dari tabel 3. Ini berarti mirip dengan mencari status. Berarti di sini nanti untuk bonus kami ganti saja untuk kolomnya itu kolom ketiga. Nah, nanti di sini saya copy, kemudian saya pastekan di sini seperti ini. Saya ganti saja ini kolomnya menjadi kolom ketiga. Kemudian saya enter dan saya kopikan ke bawah. Sedangkan untuk total itu sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan, kemudian dikurangi dengan potongan, dan ditambah dengan bonus seperti ini. Jika sudah, kita enter saja. Selesai teman-teman ya. Nah, oke. Itu saja untuk video kali ini. Sekian dari saya. Saya Arif. Semangat belajar.